teman-teman, kayak yang kalian baca di judulnya dan thumbnailnya pasti kita akan wawancara dengan salah seorang petualang. Dan tanpa perlu berpanjang kali lebar, langsung aja teman-teman ini dia, Mas Mario Irot. Halo bro. Welcome home Mas. Kayaknya ini suasana yang pas banget ya untuk kita akhirnya pulang ke Indonesia Mas Mario ya. Ini juga tempatnya mendukung banget untuk menggambarkan Indonesia ya Mas Mario ya. Iya. Indonesia banget. Ini kita lagi di rumah Cempaka. Di Depok tepatnya ya. Jadi rasa kangen sama Indonesia ini terbayarkan satu lokasi dapat beberapa suasana unik suasananya yang nggak ada di Amerika pastinya. Oke, dan Mas Mario kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol soal Will Story lah, soal keseharian Mas Mario sebagai seorang petualang. Iya. Tapi sebelum itu Mas Mario, kita start dulu dari sebenarnya seorang Mario Irot sebelum menjadi Will Story itu masa kecilnya seperti apa sih Mas Mario? Kalau flashback ya dari, waduh kalau bilang, tapi pasti teman-teman udah tahu nih umur jadinya. Jadi pastinya orang tahu ya gimana masa era tahun 90-an belum ada internet, masih main kelereng. Di sisi lain saya tuh seneng banget sama bekas ban yang dipakai gini pakai kayu tuh. Habis itu kita kejar-kejar. Mungkin dari situ udah mulai terinspirasi kali ya. Woi, enakan nih motoran yang bener nih. Jadi ketika saya umur SMP mulai rasa cinta sama dunia motor roda 2 semakin kuat nih. Ketika seiring waktunya mungkin di era awal tahun 2000-an mulai banyak dan gampangnya orang punya motor tuh. Ada Vespa lewat karena motorku Vespa dulunya. Gitu. Jadinya berawal dari kegemaran akan roda 2, touringnya masih antar kampung. Nah, ketika singkat cerita masa SMA sudah lewat, saya pindah ke Bali dari Manado. Saya besarnya di Manado. Terus saya mulai merintis karir di dunia perhotelan di Bali, di Kuta. Nah, ternyata di Kuta itu karena Bali itu kecil kan, pulaunya, jadi apa-apa itu dalam waktu sejam 2 jam udah nyampe di ujung ke ujung gitu. Dan saya jadinya gemar touring kalau ada hari-hari libur waktu di Bali. Karena aku akhirnya meminang motor-motor kayak ada Vespa, yang ternyata lagi down sekarang. Aku punya beberapa Vespa yang waktu itu tergolong langka. Kayak Vespa PTS, Vespa apa namanya itu yang kayak bapak-bapak banget zaman dulu, padahal sekarang jadi gaul banget pakai itu. Excel. Sama Vespa bekas Polwan, ada yang namanya Vespa Corsa yang matic tapi masuk gigi 1. Itu yang aku pakai setiap hari, 2 kali sehari, ganti-ganti ke tempat kerja, jadi kayak orang sultan. Padahal bawanya Vespa. Nah, jadi lewat kegiatan hari-hariku itu menimbulkan rasa penasaran, kalau udah di Pulau Bali penasaran nih mau touring ke Pulau Jawa naik motor. Tapi mungkin karena motornya itu belum proper untuk jarak jauh, sehingga saya ubah motorku ke yang motor yang waktu itu lagi ngetren Kawasaki KLX 150. Udah itu motor yang aku lebih pede untuk saya pakai lebih jauh lagi. Kalau Vespa kan lebih nyantai ya. Nah, dengan motor itu saya berhasil menjelajah sampai daratan tertinggi di Pulau Jawa di Dieng, desa apa Dieng namanya? Plateu ya? Dieng Plateu. Nah, dari situlah tercipta passion saya. Ternyata saya ini orang yang suka touring. Karena touring itu kan umumnya mengunjungi tempat-tempat wisata, di mana nggak terlalu jauh dari bidang kerja saya waktu itu di Bali. Di pariwisata. Iya. Mas Mario, tapi sebenarnya saya nanya soal masa kecil itu karena saya penasaran sebenarnya. Dari mana sih api semangat untuk adventurous, untuk backpacking? Karena kan Mas Mario juga suka backpacking, suka traveling. Tapi sebenarnya rasa berani, rasa semangat untuk tiba-tiba pengen traveling itu dari mana Mas Mario datangnya? Kalau dilihat-lihat sih kayaknya diajarin dari kedua orang tua nih. Karena orang tua saya itu nggak ada rasa melarang anak-anaknya untuk agak kamu mau kunjungi teman tapi kayak 3 jam dari rumah nginep nggak masalah. Berangkat gitu ya? Naik angkot, dikasih tahu rute-rute pindah-pindah angkot, angkutan umum dari mana ke mana dulu. Jadinya mungkin karena orang tua nggak terlalu
apa ya, nggak terlalu ngekang, harus pulang ya, nggak boleh kemana-mana. Jadi ada rasa membangun rasa kepercayaan diri saya untuk Oke. terus menjelajah tempat baru, hal baru waktu Iya. masih umur SD. Kadang-kadang numpang pick up untuk cuma mau mandi di kolam renang Sungai gitu ya? sungai yang ada gunung-gunungnya. Yang penting tetap melapor orang tua sih kalau ada apa-apa kan, Iya, iya, kondisi iya, iya. kita, ada apa tujuan kita mau kemana waktu itu. Oke. Nah, itu Kebayang dia. ya? Iya, mulai dari kecil itu memang nggak ada rasa takut dari Ragu orang ya? tua, Betul, ragu. betul, betul, betul. Jadi orang tua sendiri udah ngebangun jiwa petualang kali ya dari situ. Wow, sebenarnya itu yang saya penasaran karena Iya, kalau iya. kayak tadi Mas Mario cerita touring pertama itu mungkin udah Iya. bisa diikutin lah ya konten-konten Mas Mario, banyak sekali teman-teman, wawancara juga sama banyak media lain juga Iya. banyak menceritakan. Tapi yang saya penasaran tadi itu dari situ akhirnya kepatik api petualangan itu. Iya. Tapi pertama kali saya tahunya dari cerita teman-teman, dari banyak juga Mas Mario pernah touring pakai Suzuki 2 tak, Iya. terus pernah segala macam. Tapi pertama kali memutuskan untuk resign kerja dan akhirnya berpetualang itu di tahun berapa dan apa indikatornya Mas Mario? Oh udah Iya. siap nih, Udah udah siap siap nih. mental, udah siap finansial. Saya memutuskan Iya. resign, saya jadi petualang sejati gitu. Itu Nah, jadi momennya gimana? iya, Mas Mario? momennya waktu tadi sambung dari cerita ke Dieng. Pulang-pulang balik ke tempat kerja, saya dulunya di front office di sebuah villa di Seminyak Oke. kerjanya. Ya tau lah di villa nggak segede hotel kan. Iya, iya. Ruang kerjanya juga 2 kali 3 meter. Iya, iya. Handle booking, telepon reservasi kan, handle reservasi. Jadinya di ruangan sempit itu rasa ingin explore menggebu-gebu. Waduh, kembali lagi ke nengok dinding lagi nih. Jadi kayaknya udah pengen keluar dari zona nyaman tersebut, sehingga Oke. saya putusin untuk dengan motor yang ada yang tadi KLX itu, saya pengen lebih serius lagi untuk menambahin perabotan lenong kayak penir, terus isi penirnya apa aja, untuk saya mulai coba keliling ASEAN, di mana Wow. ASEAN itu masih tergolong Mudah lah ya. buat orang Indonesia karena nggak perlu visa, bawa paspor doang. Iya, iya, Terus saya pun urus karnet de passage alias paspor motor itu ternyata gampang CDP banget itu ya? dapatnya waktu itu karena saya udah memenuhi syarat. Hmm. Jadinya karnet udah ada, SIM internasional ada, paspor siap. Nah, finansialnya ini yang belum sebetulnya Ya, waktu itu ya, di tahun ya. 2013. Karena saya pengen ada uang jajan tambahan, akhirnya saya putusin mulai jual nih koleksi Vespanya aku. Dari situ aku Oke. merelakan nih yang Excel, PTS, Corsa Iya. aku jual karena lagi butuh dana untuk touring, jualnya juga buru-buru Iya. gitu. Terkumpullah dana yang boleh dikatakan untuk anak backpacker cukup. Jadi lanjut saya tuh keliling ASEAN, menapak tilas kembali rute-rute yang pernah saya sambangi waktu jadi backpacker. Oke. Jadinya saya udah tahu kan hotel murah meriah di mana, tempat makan di mana gitu. Itu Iya, yang iya, membuat saya belajar untuk lebih mengatur strategi perjalanan kalau jadi anak biker. Iya, iya, iya. Seperti apa ngatur finansial selama touring, mulai saya apa ya? Evaluasi lah ya. Evaluasi dari perjalanan pertama, tapi belum resign dari kerja. Saya ngambil cuti 4 bulan waktu itu. Oh, berarti cuti gabungan, maksudnya libur saya masuk, cuti dapat jatah tahunan kan 2 minggu itu saya Nggak dipakai ya? gabung. Biasanya di perhotelan kalau selama kerja 5 tahun dapat pay off 1 bulan full dibayar sama perusahaan. Itu digabungin karena saya kerja di perhotelan 8 tahun kan. Iya, iya, iya. Tercapailah 4 bulan boleh touring digaji. Nah, jadi Oh, berarti touring pertama Mas Mario, sorry, yang ke ASEAN ASEAN itu masih belum terikat resign ya? kerja, iya. Wow. Nah, saya napak tilas kembali rute-rute saya waktu backpacker ke Thailand, ke Malaysia, ke Laos dulu. Iya. Sehingga saya tahu arah tujuan saya pakai motor mau ke hotel mana dan udah kepikir budget. Nah, yang saya antisipasi kalau hotel dari AKB jauh, di perjalanan saya harus nginap lagi kan. Iya. Akhirnya saya ngemper di pom bensin di pinggir jalan. Sama aja kayak di Indonesia Mas Iya, Mario ya. di sana juga Budayanya izin gitu dulu, ya? mereka kasih space
biasanya di Bale Bengong kalau orang Bali bilang, kayak di gazebo. Iya, di gazebo. Boleh tidur gitu. Nah, karena perjalanan itu dengan budget pas-pasan yang hasil jual Vespa, dan ada support-support kecil lah dari perusahaan lokal kayak Aparel, kayak termasuk perusahaan saya juga yang saya kerja ikut mensupport. Membantu ya. Karena kan motor itu motor dinas, bukan motor pribadi. Oh, si KLX itu Si ya. KLX itu masih Tapi nggak masalah dipakai nggak touring masalah. sampai Asia Tenggara ya. Iya, karena ikut juga apa ya, mereka ada charity kan di situ. Iya, iya, Jadi iya. dari teman-teman di kantor di satu tempat kerja itu ikut membantu di dunia charity saya di Iya, jadi perjalanan kayak itu. bagian CSR atau CSR marketing dari lah ya. kantor tersebut. Iya, iya, iya. Akhirnya sukses perjalanan itu. Bagian dari perjalanan pertama kan pasti banyak trial and error. Iya, Di situ betul. saya mulai pelajari lebih dalam. Kalau next touring saya harus berantisipasinya seperti apa. Udah mulai ada jalan. Nah itu aku balik ke kantor yang 2 kali 3 meter itu udah nggak fokus nih. Udah Jiwa mulai petualang mulai berontak-berontak berontak nih. ya. Ayo bro, keluar lagi. Nah dari situ aku seriusin bahwa saya harus membuat satu brand perjalanan saya. Tercetuslah Wheel Story. Oke, berarti Cerita 2013. roda. Iya. 2013 itu Mas Mario Masih merintis. masih merintis ya. Nah, ketika masuk 2014 saya akhirnya memikirkan juga bagaimana cara bertahan hidup sebagai seorang untuk Petualang, menjadi petualangan paten gitu. Iya, Saya iya, pun iya, harus berpikir kan proposal yang bagus, cara cari sponsor yang mantap, kayaknya harus pindah ke Jakarta nih. Nah, motor yang terakhir tertinggal sama saya di Bali tinggal si Suzuki RK Cool Ayam Jago yang 2 tak itu kan. Kan motor KLX-nya sudah saya balikin sebagai aset kantor perusahaan ya. kan, itu dipajang akhirnya di Bali karena bagi perusahaan udah merasa ini salah satu motor yang Ikonik lah ya. ikonik. Nah, yang tersisa tinggal si RK Cool tadi. Saya akhirnya memutuskan resign Februari 2014 dari dunia perhotelan. Saya datang ke Jakarta naik motor itu. Wow. Waduh, bayangkan coba agak bungkuk-bungkuk, Bawa pegang banyak backpacker. barang-barang ya. Iya, jadi backpack tuh, tas seabruk gitu. Naiknya ayam jago. Dibilangnya motor ayam jago ya, karena memang bentuknya gitu. Nah, lalu berarti Dari situ aku mulai lepas proposal ke sana ke sini tuh, kayak orang nyari pekerjaan di Jakarta. Oke, dengan sisa tabungan yang udah diperhitungkan lah Iya, ya. perhitungkan dan bisa survive sampai bulan apa, tapi saya pun harus berpikir putar otak biar proposal saya ini laku, terpitching oleh Di ACC brand-brand lah ya. di ACC. Jadi saya pun karena udah domisili Jakarta kan bisa follow up, Iya. disuruh presentasi cepet tuh. Lebih cepet ya. Lebih cepet. Akhirnya setelah sudah dapat beberapa sponsor yang siap dengan kalkulasi finansial yang cukup, akhirnya saya touring lagi tuh. Itu mulai season pertamanya Wheel Story ya. Season kedua, karena Oh, yang udah pertama kedua? yang ASEAN itu saya sudah hitung yang udah pertama. mulai iya. Iya. Wow, 2014 Wheel Story mulai diseriusin Mas Mario. Iya. Dan udah nggak terbebani sama kantor lagi Kantor lah ya. lagi batas waktu udah nggak Iya. ada gitu. Tapi di kan. sisi lain juga karena nggak ada kantor berarti udah harus bener-bener total di Total full adventure ini traveler, ya. full time traveler. Wow. Berarti 2013 sampai sekarang terakhir kemarin ke Alaska, highlightnya gimana Mas Mario? 2013 kemana? 14, 15? Iya, jadi 2013 ASEAN termasuk Sumatera sampai Pulau Sabang, di mana itu kan kiblatnya biker Indonesia. Di tahun yang kesana. sama Mas Mario selain ke Asia Tenggara juga Indonesia udah Bagian dilalui barat lah ya, udah dikompletin. Karena kan waktu itu nyebrang ke Malaysia harus dari Sumatera. Nah, 2014 daripada orang bilang, wah kamu keliling negeri sendiri belum mau ke luar negeri. Akhirnya saya lengkapi ke Merauke. Saya ke pulau-pulau di Sulawesi, Timur ya? Maluku Utara, sampai Papua, tembus sampai Merauke selama 8 bulan. Rumah sendiri juga udah pernah Mas Mario? Kemana ada jadi, udah pernah ya? wawasan tentang Indonesia sendiri antar pulau udah terbentuk. Ya. Untuk menjadi modal saya untuk kalau ditanya di luar negeri, Iya. udah pernah nggak sih explore Indonesia? Umumnya 70% udah pernah. Udah lah. pernah. Jadi setelah itu di 2015 akhirnya saya berani riding go internasional lagi dari Paris Panjava Bandung ke Paris beneran. Oh, Waktu, 2015. ya.
Pulang dari itu Wow. 2016 explore Oceania. Oceania itu New Zealand dan Australia sampai Timor Leste. 2016. Iya, dan 2017 yang itu perjalanan dari Afrika sampai Jepang. Oke. Nah, 2018 ke 19 ya 2017 sampai 18 kan perjalanan Ya, itu. perjalanannya panjang ya Mas Mario. 2019 saya ada kosong di tahun itu karena saya lagi prepare perjalanan besar lainnya kan Ya, itu yang ke ke Amerika. Amerika. Iya, itu Wow. dia yang Sementara highlights. 2020 mulai dari bulan Maret ya Mas Mario terbang langsung ke Chile. Februari. Februari, Ya, sorry, habis Februari ke Valentine Chile. pokoknya. Berangkat ke Chile, Berangkat ke tiba-tiba Chile, pandemi 1 datang ya. bulan kemudian Pandemi pandemi. datang. Iya. Wow. Nah, lalu lagi-lagi teman-teman kalau pengen tahu cerita semua itu sebenarnya udah dirangkum di Will Story. Videonya apik banget, sinematik, keren-keren, bisa kalian ikutin. Jadi kita sekarang ngobrolnya soal dari semua itu Mas Mario. Kira-kira mana yang paling menantang etapenya? Ini ya season-season ya dari Iya, udah iya, sampai season 6. Kalau bagi saya sih Yang paling menantang atau bahkan paling etapenya ada dua aja? ya. Heeh. Ya, dua yang menantang. Pertama di Afrika. Karena kalau ngomongin pandemik, saya udah sampai 2 kali kena pandemik di perjalanan ini. Pertama, perjalanan 2017 itu waktu masuk negara-negara Afrika bagian timur selatan dikit, kayak Zambia, Malawi itu lagi ada Ebola, kasus Ebola. Wah, itu salah satu negara yang menantang untuk kita tembusin. Tapi nggak ada jalan lain untuk muter karena mau nggak mau harus lewat rute itu menuju Tanzania, Kenya yang memang rute originalku harus lewat situ kan. Iya, iya, iya. Itu dia udah cukup menantang sehingga ketika saya pun explore negara Amerika Latin dan Central Amerika yang notabene juga masih belum aman, rasa keberanian udah terbentuk Udah waktu di terbentuk, Afrika waktu itu. Betul, Jadi betul. tapi pas masuk sana malah pandemik COVID-19 di sana lagi. Jadi pas itu udah 2 kali kena pandemik pas Pandemi ya? touring. Gitu. Jadi yang menantang tadi Afrika, lalu yang pandemi, ya pas pandemi-pandemi itu Pandemi, menantang lah ya iya, Mas cukup Mario ya. challenge lah ya untuk sebagai traveler Iya, gitu. iya, iya. Waduh. Lalu saya ngikutin juga Will Story itu ketika membelah Amerika itu mau nggak mau harus ketemu sama wilayah-wilayah negara yang konflik dalam tanda kutip geng narkobanya. Iya, belum aman. Kuat gitu ya. Jalurnya sama kan yang Itu saya lewatin. Gimana ceritanya Mas Mario? Jadi ceritanya itu kita kan originalnya hanya membuat peta kan sesuai dengan searching dari Google Map, baca artikel-artikel, Iya. tapi apa ya, yang terjadi di lapangan langsung, wow itu auranya beda ternyata, Iya. gitu. Nah jadi salah satu antisipasi biar nggak amit-amit ketemu orang jahat, orang begal atau geng narkotika, usahakan jangan riding di malam hari. Itu salah satu buat Oke. safety-nya kita. Riding aja seperti orang kerja jam 9 sampai jam 5 sore durasinya. Yang kedua kita harus pinter-pinter bergaul dengan biker lokal karena mereka yang lebih paham kondisi lingkungan dan daerahnya kan. Iya, iya. Jadi mau nggak mau keterbatasan bahasa. Saya nggak terlalu lancar Spanyol, tapi harus mampu berkomunikasi. Ya bantu-bantu sama Google Google Translate Translate. Dari situ malah lebih banyak teman yang saya dapat malah. Oke. Yang saya ekspektasi mungkin di jalur ini cuma ketemu 1-2 biker, malah mereka kultur bikernya mirip Indonesia aja. Kalau udah ketemu satu, bakalan di estafet Ya. ke yang lain, dikasih WhatsApp grup, disebar-sebar. Ini ketemu biker Indonesia nih. Agak mirip-mirip Tolong ya, Mas Mario ya? dikondisiin. Ya mirip-mirip. Tolong dijamu atau dibantuin lah waktu dia melintas di daerah kalian, ada tamu lewat kayak gitu. Iya. Jadi lewat mereka-mereka ini saya lebih merasa aman. Iya. Iya. Dan itu mulainya dari mana Mas Mario bangun jejaring itu? Dari Mulai grup dari Facebook gitu atau gimana? Argentina sampai Meksiko, kita bangunnya jaringan itu lewat pertama grup di Facebook kan ada namanya grup Adventure Amerika Selatan contohnya. Aku masuk nimbrung aja, kenalan, Ngabarin ya? nyebarin. Yang kedua, ketika kita udah mulai masuk intim di grup itu kan dikasih nomor WhatsApp. Ternyata di WhatsApp ada grup khusus Iya. klub mereka atau khusus ruta mereka. Iya, Jadi iya, kita iya, kalau udah tergabung di grup WhatsApp-nya kan bisa lebih Intim cepet. lah ya? Iya, dan lebih paham kan Iya, 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 iya. cara mereka mau jamu kayak apa, Iya. dan rute kita gimana, lebih cepat kita sebarin di grup WhatsApp seperti itu, namanya Apoyo Biker atau
pemotor yang melayani. Oh, Gitu, itu yang di Amerika melayani, Selatan itu ya? iya. Gitu-gitu banyak. Nah, dan di beberapa kejadian Mas Mario itu saya tahu ceritanya dikawal juga sama mereka untuk ngelewatin daerah-daerah konflik Konflik, ya. geng narkoba ini Mas Mario ya? Iya, jadi mereka tuh contohnya di Meksiko bagian selatan berbatasan sama Guatemala. Lewat berteman sama biker lokal sana, akhirnya mereka tahu jalan belakang. Oh. Jangan lewat jalan utama. Iya, Mari iya, kita iya, ke jalan iya, belakang cuma untuk cari makan atau ke air terjun. Yang Nah, penting dari nggak situ- ngelewatin radar Iya, mereka lah ya. yang penting nggak ngelewati ininya, areanya. daerah Mereka juga kan konfliknya. walaupun orang sana tetap rasa takut ada kalau ketemu Iya, iya, iya. pasukan bersenjata begitu. Kalau tadi kita ngomongin yang serem-serem Mas Mario, sekarang kita ngomongin yang seru-seru. Seru-seru ya. Etape yang paling menyenangkan, yang paling menakjubkan, memorable itu di mana Mas Mario? Kalau menurut saya sih di negara-negara Amerika Selatan sepanjang pegunungan Andes Patagonia tuh. Ah, Udah campur aduk di situ. Mau dibilang mirip New Zealand ada, dibilang mirip Swiss ada, dibilang mirip hutan Amazon ada. Udah gitu nggak bosenin lewat rute itu karena apa-apa itu suasana lingkungannya menyenangkan. Tapi ada yang jadi satu favorit yang aku pengen balik nih, Argentina. Selain lokasinya tadi di Patagonia persis negaranya itu, masyarakatnya juga cenderung kalem. Jadi suasananya nggak terlalu bosenan pada akhirnya. Dan juga alamnya ya tadi mirip New Zealand, mirip Swiss, udah ada semua satu paket dapat di situ. Jadi kalau yang senang buat konten kayak saya tuh sambil touring ada terus. Di situ yang aku pengen balik. Dan bahkan kalau kita tanya dari sepanjang seluruh dunia yang udah pernah Mas Mario lewatin, itu ya yang paling paling favorit ya? Sejauh ini paling favorit ya, Argentina. Saya jadi penasaran teman-teman, pengen ke sana. Setiap touring pindah-pindah ke negara-negara baru yang pastinya budaya beda-beda, bahkan budaya lalu lintasnya pun beda-beda Mas Mario. Nggak hanya jalan di kanan pindah ke kiri, kiri ke kanan, tapi kan budaya lalu lintasnya beda-beda. Sejauh ini mana yang paling menarik? Tiba-tiba, ternyata karakter pengendaranya seperti ini nih negara ini. Kalau budaya berlalu lintas, menurut saya sih yang paling unik atau menarik ya? Unik. Yang paling istilahnya paling tertib dan paling was-was kalau takut jangan sampai buat kesalahan ada di USA dan Kanada. Oh, gitu. Karena secara umum negara-negara Amerika Selatan dan Sentral Amerika hampir mirip dengan Indonesia, cuma beda jalur aja. Ada juga yang barbar, ngelihat lampu hijau belum hijau, udah ngegas duluan. Udah ngelakson-lakson. Ya itu nyalip kiri, nyalip kanan. Wah, itu udah kacau. Jadi kita sebagai yang udah paham trafik di Jakarta agak sedikit terbiasa ya? Iya, terbiasa. Ketika masuk USA, Kanada ini yang stretch banget. Jadinya takut buat kesalahan, overspeed atau gimana-gimana. Nah, itu pada akhirnya cenderung lebih banyak yang harus aku ngelihat sign-signnya di USA sama Kanada. Lihat nih speed limitnya berapa, harus cepat adaptasi tuh. Gitu. Kalau ada stop, walaupun nggak ada kendaraan di perampatan itu, tetap mau nggak mau stop dulu 2 detik, nengok kiri nengok kanan baru jalan terus. Gitu. Lebih kaku lah ya Mas Mario ya. Gitu. Lebih kaku. Kalau kayak di Jepang atau di negara-negara Eropa itu sama nggak sih Mas Mario budaya lalu lintasnya? Di Jepang sangat ketat banget sih. Bagi saya lebih ketat dari USA malah. Cuma mungkin karena Jepang ini nggak terlalu sebesar USA yang saya explore, jadinya nggak kerasa dalam seminggu aku udah nyampe Tokyo dari selatan gitu. Jadi untuk menjelaskan trafiknya, karena saya lebih cenderung lewat jalan kampung sih. Karena kan lewat tol di Jepang mahal banget bayar tolnya. Jadi saya putusin lewat jalan belakang. Biasa ya. Jadi lebih terlihat suasana kayak rumah-rumah Doraemon. Ngelewatin area di kartun-kartun aja sih. Berarti ya pastinya budaya lalu lintas semua negara ini beda-beda. Dan yang tadi diceritain yang cukup strict itu Jepang, USA, Kanada yang Mas Mario ya. Tapi yang paling gampang kita adaptasi Amerika Selatan tadi ya? Iya, sama negara-negara ASEAN lah. Kalau main di Thailand, ya trafiknya sama-sama di kiri, tapi
umumnya sama sih, dapat bunderan kayak gimana flow-nya umumnya udah sama. Lalu kalau kita ngomongin teknis Mas Mario, secara umum berarti SIM kita itu bisa dipakai di seluruh dunia ya Mas Mario? Iya, hampir di seluruh dunia SIM internasional. Tapi karena saya jujur aja selama touring hampir 10 tahun ini baru sekali ditilang di Turki. Karena overspeed di area pemukiman. Harusnya cuma 90, aku larinya 109 contohnya. Oh, itu lebih kena 19 kamera. ya? Iya. Nah, sisanya memang karena ada rasa was-was, jadinya saya selalu ikut aturan aja sih. Cuma kalau masalah SIM, saya rasa sih ya itu saya cuma ketemu polisi waktu di Turki. Ya? Tapi umumnya waktu saya masuk ke satu negara ke negara lain kan juga ada pemeriksaan checkpoint polisi. Bukan rahasia tapi memang checkpoint. Umumnya mereka sering lihat kalau untuk orang asing karnet atau STNK-nya yang tadi sama paspor. Karena kalau orang kan paspor pasti ada imigrasi dulu dicek ini orang udah overstay belum. Pasti kalau dia udah bawa motor, udah lolos dari bea cukai, pasti SIM-nya berlaku gitu. Biasanya gitu. Iya. Makanya kalau kita touring itu memang nggak hanya modal SIM, tapi ya tadi CDP tadi atau karnet de pasa, ya. Alias paspornya motor ya. Iya, semua paspornya kita yang masih berlaku dan visa yang umumnya harus punya di negara-negara tertentu harus berlaku juga. Jangan sampai overstay atau udah expire gitu. Secara umum kalau kita udah lewat imigrasi, ya kita udah dianggap legal untuk udah dicek berkendara di sana ya. Imigrasi dan bea cukai. Sisanya tinggal ikutin aturan lalu lintasnya aja ya. Nah tadi ngomongin ditilang, itu gimana penyelesaiannya Mas Mario? Karena jadi, kan dikirim ke rumah atau gimana? Jadi karena saya asing, nggak ada alamat yang terkirim. Polisi beneran yang nyetop, bukan lagi kamera yang harus kirim data. Polisinya blok aku di jalan. Dia menjelaskan saya tuh over limit di daerah mana. Berarti dikejar Mas Mario itu? Di blok di depan Kapolres, kantor Polresnya lah kalau kita ngomong. Karena aku kan ngelewatin itu kan. Nah, aku tuh langsung ditulis, dicari kertas kesalahanku nanti bla 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 bayarnya di imigrasi. Oh gitu. Gitu penyelesaiannya. Jadi pas kita mau keluar dari Turki ya harus selesaikan dulu masalahnya ya. Di satu atap itu. Itu kena denda berapa Mas Mario? Kira-kira waktu itu kenanya 70 euro. 1,2 juta dolar. 1,2 juta rupiah ya? Juta rupiah kok dolar. Oh, lebih murah dibandingkan. Itu tahun 2015. 2015 ya? Iya. Wow. Jadi kalau uang sebanyak gitu, wah aku udah kepikiran 2 hari udah bisa kepake beli bensin dari uang segitu. Iya, nggak ada dana darurat untuk tilang Mas soalnya ya? Iya, nggak ada nggak nyiapkan ya anggarannya. Iya. Wow. Dan itu menjadi pengalaman sendiri karena kalau pakai ETLE atau kameranya pun Mas Mario platnya plat B. Plat asing kan. Nggak bisa kebaca sama mereka juga ya? Kebaca tapi alamat ngirim bingung surat tilangnya nggak ada. Kemana? Iya betul. Itu aja sih. Nah, kalau kita ngomongin tadi kan tilang juga sesuatu yang di luar dugaan ya, tiba-tiba kena tilang. Tapi pernah crash atau motor rusak nggak Mas Mario? Motor saya rasa pernah. Kalau crash, syukur-syukur nggak pernah selama di luar negeri. Kalau dibilang motor rusak nggak, waktu lagi menunggu parts pernah ketahan ya, bilanglah berapa hari. Karena kan contohnya ada beberapa daerah yang partsku nggak tersedia. Mungkin mau ganti kampas rem yang memang udah habis terpakai. Mau ganti ban yang seukuran rodaku aja, ada yang agak susah dicari di kota itu. Akhirnya aku beli online, suruh kirim. Yaitu juga jadi satu hal tak terduga, wah ternyata nggak tersedia di kota ini nih, harus kirim dari luar, butuh misalnya 5 hari, ya udah kita extend lagi penginapan gitu. Hanya sebatas itu lah ya Mas Mario ya? Iya, tapi kalau di luar itu pernah sakit di sampai perjalanan di India. Mungkin bagi teman-teman yang sudah suka traveling ke India tahu istilah Delhi Belly. Kena diare di New Delhi. Itu gara-gara ke jajan sembarangan. Street food gitu ya. Yang kayak beneran tuh yang celup. Penasaran juga sih ya. Penasaran tapi banyak lalat. Tapi karena menarik untuk kita icip-icip, wah berakhir di tempat tidur 2 minggu. Wow. Untuk nggak sampai ke rumah sakit sih. Tapi ya lumayan jadi membengkak dana dikit dari ekstra bayar itu. Gitu sih.
Nah, itu Iya, dia. pernah kejadian kayak gitu Mas Mario, pernah. Iya, sakit. Tapi crash alhamdulillah berunda ya. Malah pernah kena crashnya pas pulang ke Indonesia di Pantura di Situbondo. Oh, Itu gitu. perjalanan dari Australia yang keasikan riding jalur-jalur Australia kan sepi ya. Tiba-tiba pas kena jalur Pantura yang dari Baluran masih sepi, masih ke bawah suasana Australia. Beber lah di situ, kena mentalnya di Situbondo langsung rame kan. Untungnya orang yang saya tabrak, sepeda motor yang saya tabrak, untungnya bapaknya nggak kenapa-napa sih. Iya, Cuma kerusakan material aja. Kalau kita ngomongin motor sekarang, kenapa Afrika Twin Mas Mario akhirnya yang dipilih? Ini yang orang Selain nanya-nanya. di luar karena Mas Mario udah jadi ridernya Honda lah ya, dalam beberapa tahun terakhir kan udah pakai Honda. Iya, orang pikir mungkin itu kan karena disponsori Honda. Endorse ya. Iya, jadinya motor itu. Jadi sebetulnya dari pertama kali saya main motor Iya. kalau KLX tadi, sebetulnya ada motor impian yang sudah saya idam-idamkan pengen punya nih. Karena gara-gara terpicu sering nonton rally Paris Dakar. Tiba-tiba ada yang jadul-jadul kan Afrika Twin yang masih lampu bulat, yang gendut-gendut gitu. Karena sebetulnya orang yang ngeracuni saya untuk keliling dunia, ada teman baik saya dari Swiss. Saya pernah host di Bali. Dia bawa motor langsung dari Swiss. Kebetulan Afrika Twin. Wow. Terus saya gara-gara dia pakai Afrika Twin, rela-relain saya bayarin villa di tempat kerja saya. Untuk dia tinggal situ biar aku dekat dengan motornya sebetulnya. Kalau dia tinggal situ kan parkir situ tuh. Iya, jadi bisa ngecobain oh gini ya motor tipe adventure yang dulunya kan taunya cuma sebatas di motor-motor yang beredar di Indonesia. Itu kan langka-langka kalau ketemu kayak gitu. Betul. Mungkin biasanya ketemu motor cruiser doang yang sering touring ke Bali. Nah, saya mulai teracuni gara-gara dibonceng sama dia ke Black Lava di Bali. Sama Afrika juga Twin. ngalamin Jadi kan ya. aku ngerasa, gagah banget ya kalau bawa motor adventure yang proper. Nah, lambat hari demi hari kan aku akhirnya tahu rute ke Eropa dari dia waktu sharing-sharing. Oh, kamu harus lewat India, Nepal, Myanmar, karena dia mengikuti rute yang sama juga. Nah, kebayang nggak dulu yang pernah saya host orang pakai Afrika Twin itu namanya Zenix Weiser ke Bali. Keganti dia 2 tahun kemudian dia yang nge-host saya pas di Swiss. Wow. Waduh, dia sampai itu yang kaget. pas Paris Van Java ke Paris itu ya? Bayangkan kan, ketemu motor yang sama yang dia pakai juga udah pulang ke rumah kan. Wow. Nah terus tiba-tiba 2017 masuklah Honda Big Bike, di mana dealer Honda tertentu sudah menjual motor Honda Big Bike secara resmi kan di Indonesia. Udah terpincut, waduh Afrika Twin masuk nggak ya? Punya nih ya. Mudah-mudahan nih masuk. Beneran pas di 2017 masuk kan ke Indonesia secara resmi. Ternyata saya pun meminang langsung Honda di itu 2018. Iya, dapat Afrika Twin. Jadi bukan cuma sebagai sponsor juga dari Honda, memang ini salah satu motor idaman saya. Dan dapatnya juga karena masih berkolaborasi dengan Honda. Waduh, jadinya satu hati banget. Terima kasih Gitu. juga Honda sama orang Swiss tadi ya. Kalau dia ternyata bawa BMW GS, mungkin bisa jadi Mas Mario impiannya BMW GS nih. Gitu. Tapi berarti pas lagi ke Swiss mengunjungin tadi temennya Mas Mario, itu masih belum pakai Afrika Twin ya berarti? Belum. Masih pakai yang CB 500 tadi ya? Belum juga kolaborasi sama Honda. Masih ada motor yang istilahnya motor Italia itu brandnya Benelli. Dulu saya pakai Benelli BN 600. BN 600 ya? Iya. Malah bukan TRK-nya ya? Bukan, yang motor nakednya ya? Jadi agak sedikit agak sporty gitu ya? Iya, agak sporty. Iya. Gitu. Dan sekarang Mas Mario udah jadi Honda Rider, makanya pakai Afrika Twin kemana-mana ya? Dan Afrika Twin jadi salah satu motor impian. Terus pakainya di rute-rute impian juga di Patagonia. Yang pernah pakai X Dakar. Saya pernah lewatin tuh. Sebelum rally Dakar pindah ke Arab Saudi, saya menapak tilas beberapa state yang mereka lewatin. Asik banget pakai ya. Afrika Twin. Waduh, untung nggak jadi Amerika Twin. Dream come true banget ya, Afrika Twin jadi American Twin. Tapi Mas Mario sebenarnya
motor apapun itu berarti bisa aja ya Bisa dipakai aja. touring ya. Karena saya sudah buktikan pakai Vespa udah pernah. R Waktu keliling Bali. Pakai RK Cool, RK Cool motor pernah. ayam jago. Juga memang Udah. sih lebih durasi istirahatnya lebih banyak Iya betul. dibanding betul. pakai sebelum aku punya motor yang lebih tegak duduknya, Iya. joknya lebih nyaman. Iya. Biasanya durasi istirahat setiap sejam, ini bisa jadi 3-4 Betul, jam. betul. Karena ya lebih proper Iya, dipakai. iya. Tapi si Africa Twin yang dibawa si Rumba ini di luar sekarang tampilannya, kalau lagi saya nonton Wheel Story itu kan tampilannya ini mah udah kayak rumah berjalan. Iya. Memang dari awal udah dipasangin part-part lain gak sih Mas Mario? Emang touring itu kan biasanya identik sama pannier, Iya. identik juga sama windshield yang tinggi, fog lamp. Tapi untuk si Rumba ini apa aja Mas Mario ubahannya? Jadi waktu itu saya pernah riding pemanasan ke Flores, itu masih standar ting-ting. Cuma taruh di belakang, jok belakang cuma diikat softback untuk saya bawa jas hujan, baju ganti. Karena saya belum mendapat toko official yang jual aksesoris memang Africa untuk Twin. motor saya. Iya. Karena masih juga motornya Masih masih ada langka satu ya? dua. Jadi kebanyakan teman-teman kalau nggak pakai OEM-nya Honda, dia pas jalan-jalan ke luar negeri sekaligus belanja ya Oh, di iya. negara tetangga. Nah, pas bulan-bulan terakhir 2019 akhir, ternyata ada salah satu toko teman saya, One Tree Motoshop itu, menjual aksesoris yang PNP ke motor saya tuh. Langsung belanja. Apa aja yang tersedia, skid plate untuk Ya, Africa Twin, crash bar, sampai Ya. penirnya ya. PNP gitu. Akhirnya si Rumba jadi siap dibawa kemana-mana tuh Mas Mario ya? Iya. Tapi apa aja tuh secara teknis? Secara teknis aku menambahkan crash bar, Hmm. skid plate yang lebih lebar dari OEM-nya, Ya, center stand, ya. terus triple box jadinya. Karena juga Pannier faktor sama top keamanan, ya? iya biar di lock kalau parkir-parkir di luar, Ya. sama tank bag, udah itu aja. Ya. Kebetulan Untuk karena mesin sih nggak ada ubahan ya? mesin standar, lampu fog lamp saya nggak pasang karena saya akan riding malamnya minim. Oh, Jadi saya iya. nggak butuh tambahan seperti itu. Berarti kelistrikan juga nggak banyak yang diubah Iya, ya? cuma nambahin charging Ya, port untuk navigasi ya? handphone dan navigasi. Udah itu doang. Knalpot juga ditambah. Oh, muffler diganti ya? Diganti. Fungsinya biar lebih ngebuka suara, karena di Amerika kadang-kadang suara ribut itu butuh untuk keamanan. Iya, sebutannya itu apa? Loud Loud pipe po- save life iya, ya? Iya, Iya, iya. iya. Tapi Emang nggak masalah sih, nggak ada pengecekan yang ini Ya. ribut nih di luar negeri, nyata nggak ada cek DB-DB nggak segala seperti macam ya? di Indonesia kadang-kadang. Aman-aman. Ya, di sini juga kalau kita dengar suara barusan sih agak ganggu, tapi kalau suara Africa Twin sih saya rela kok Mas Mario dengerinnya. Iya, waduh. Agak panjang. Itu doang aksesoris tambahan. Kalau kita ngomongin teknis lagi, ngisi bensinnya di luar negeri itu jadi kendala nggak sih Mas Mario? Ganti olinya atau Iya. after salesnya segala Ini macam? ya, maintenance motor Maintenance itu juga motornya ya. itu? Jadi umumnya karena saya pakai motor yang di sel global, umumnya sih bakalan ketemu juga dealer yang jual Africa Twin, walaupun mungkin speknya agak beda. Wah, yang punya Indonesia sama sih sebetulnya. Kadang-kadang cuma suspensinya agak low dikit. Ya, Kalau masalah mekanik pasti sama aja basicnya mesinnya. Cuma karena Africa Twin ini diciptakan untuk long haul, untuk trip jarak jauh, itu bayangkan nggak, saya ganti olinya di kilometer 10.000 baru ganti oli. Jadi ya di 10.000 itu udah beberapa negara saya lewatin kalau dihitungin jarak ya. Iya, Dan sebelumnya saya udah di training dari Astra Honda Training Center, cara maintenance ringan, ganti oli, kampas rem dibongkar, sampai tangki dikuras, ya. udah Pengalaman ada, lah ya. udah bisa saya sendiri. Jadi umumnya saya maintenance sendiri. Kalau gitu. beli oli, saya beli dulu dari toko atau belanja online. Nanti ganti sendiri ya? Nanti ganti sendiri di rumah apa di halaman hotel. Iya. Terus kalau masalah apa sih istilahnya itu? Kecuali elektrik mungkin mau apa sih istilahnya, mau dicolok, mau ngelihat analis Iya. data ECU-nya, baru saya mampir ke dealer official. Iya. Gitu. Berarti Nah, pokoknya yang fast moving, ganti segala macam udah dibekali Udah. ilmunya lah Mas Iya, Mario. Tapi iya. emang wajarnya sih kita kalau mau berangkat jauh kita harus kenal Udah, banget sama iya, kendaraan bener. kita sih ya. Iya. Nah, kalau masalah ngisi-ngisi bensin, apa aja saya ngisi. Yang penting jangan isi solar. Pernah pengalaman ya Mas Pernah Mario? pengalaman gara-gara terlalu puyeng kepala, keisi solar juga. Cerita itu ada di kanal YouTube Mas Mario, nanti bisa kalian saksikan. Iya. Nah, berarti
ngerasain juga perbedaan kualitas bensin Mas Mario. Benar, kerasa kerasa. bedanya. Jadi contohnya di beberapa negara di Amerika Utara ada yang sampai oktannya 100 Wow. oktan. Tapi ya memang dijual umum karena memang untuk kebutuhan kendaraan-kendaraan yang baru ya beredar di sana Kompresinya kan tinggi kompresnya ya? tinggi. Ya. Tapi karena harganya selisihnya tipis dengan oktan 92 kalau kita di convert ya. Ya. Jadinya saya ngapain cuma bayar dikit dapat yang lebih kan. Pengen ngerasain juga selain fungsi untuk saya bersihin fuel lainnya karena ada juga yang campuran etanol. Saya juga ternyata ngerasain akselerasi Performanya sama makin performa tinggi ya? karena kita kan bisa lewat highway. Ya. Oh kayak gini ya isi oktannya. Wow. Iya. Nah di sisi lain juga apa ya istilahnya itu, saya juga bisa kayak lebih paham cara berbelanja bensin di luar negeri beda-beda ternyata. Ada yang diisiin kayak di Indonesia kita lapor aja mau isi full, mbak-mbaknya ngisiin. Ada yang harus mandiri self service, parkir kendaraan di pam nomor berapa, kita ke kasir melapor, baru dia buka pumpnya, kita isi sendiri. Wow. Baru kita bayar di dalam atau bisa langsung isi sistem jujur, baru kita bayar ke dalam gitu. Itu menarik sekali Iya. sih. Itu adalah ilmu-ilmu perjalanan yang memang harus ditemuin ketika kita berhadapan langsung Mas Mario ya. Unik-unik. Tapi ngerasain atau ya saya nggak tahu ya. Mungkin Mas Mario udah kalkulasiin banget, tapi ada yang ngerasain bensin udah res banget tapi belum nemu di suatu jalan yang kosong nggak ada pom bensin gitu? Belum pernah. Pernah bukan nggak ada mesin pompanya error. Waduh, udah beneran tinggal kedip-kedip. Ya, error, nggak bisa bayar pakai kartu, nggak bisa operasional juga. Akhirnya Satelitnya gimana, katanya error. Satelit pembayaran itu loh kartu yang ditap. Iya. Akhirnya saya coba ke rest area berikutnya, mesti kedip-kedip, ini tinggal mungkin 2,5 liter di tangki. Aku nunggu aja. Beneran ada mobil yang datang. Kalau di sana kan mobil overland biasa dia pakai tangki cadangan. Aku ngomong langsung jujur, aku tolong butuh nih. Ya. Ya mereka kasih. Terbantu karena saya juga udah pakai bensin cadanganku di bagian motor belakang kan ada bawah 1 galon. Reserve, udah kepake iya. Jadi nggak pernah sampai habis bensin dorong, nggak pernah. Iya. Hampir pernah. Panjang banget ceritanya dari mulai gimana awalnya sampai kita ngomongin bensin barusan Mas Mario. Nah, kalau kita ngomongin dana-danaan Mas Mario. Kalau boleh kalau kita boleh buka-bukaan dikit Mas Mario. Pas ke ASEAN 2013 habis berapa Mas Mario? Itu kalau dihitung di tahun segitu aku habisnya sekitar 20 juta lah. 20 Tapi juta? dengan gaya touring saya ngemper di pom bensin, makan di McD walaupun kentang gorengnya doang sama gitu. Yang penting kenyang, beli buah di pinggir di pasar. Dengan motor 150 cc yang boleh dikatakan irit ya. Dan juga harga bensin di kala itu kan nggak sama kayak sekarang. Jadi saya menghabiskan 20 juta itu dapat teman baru, dapat pengalaman baru. Itu berapa hari Mas Mario? 4 bulan. 4 bulan kurang lebih ya. 20 juta 4 bulan. Boleh dikatakan 50% nginap di hostel dan backpacker house, 50%-nya pom bensin dan di host biker lokal. Gitu mungkin sekarang ini udah nggak dapat di uang segitu. Dengan inflasi sekarang mungkin kurang lebih 30-35 juta lah Mas Mario atau ya. 50 atau 50 juta bahkan yang perlu kalian siapin. Itu baru ASEAN teman-teman. Baru 7 negara waktu itu. Baru 7 negara. Nah, kalau kita buka-bukaan yang Paris ke Paris Mas Mario, itu kayaknya udah banyak sponsor. 2015 ya. 2015 ya. Berapa? Sekitar karena saya udah pakai Moge 600 cc, konsumsi bahan bakarnya jauh ya. Lumayan. Dan rute yang saya pergi dari negara-negara yang ASEAN ke Eropa, pasti tiba-tiba di Eropa harganya mahal-mahal, penginapan mahal, bensin mahal. Waktu itu kalau nggak salah saya habis di angka 500 jutaan. 500 juta? One way, kirimnya pulang naik pesawat tuh motor. Itu one way ya? Iya. Yang ASEAN Mas Mario PP ya? Iya, ASEAN PP. Kayak kita kelilingin jadi bulat kalau dilihat negara kan. Dari Bali, finish di Bali. 20 juta tuh PP Mas Mario ya? PP. Dan jauh sekali dari ASEAN ke Eropa yang... itu kan karena juga karena di luar itu saya harus bayar visa beberapa negara, asuransi, dan biaya internet yang lumayan mahal. Schengen juga nggak mudah didapetin ya Mas Mario ya?
Dan uang segitu maksudnya udah bukan cuma motor yang saya invest, kamera-kamera baru. Oh. Karena saya mulai mempermantap buat konten di era-era Iya, itu. iya, iya. Jadi, Berarti kalau hanya biaya perjalanan aja berapa kurang lebih? mungkin kurangin 100 juta kali ya. 400 jutaan ya? Karena saya beli kayak laptop. Iya, iya, Iya. iya, iya, iya. Dan itu motor sendiri loh yang dibawa. Iya. Nggak tahu sih sekarang seperti apa perubahannya. Iya. Nah, cuma ya itu ada juga yang makanan di restoran mewah, ada juga Mewah, ada iya. yang nginapnya di hotel yang nggak biasa karena demi mendapatkan parkiran di dalam. Oh, Saya harus oke. rela bayar lebih daripada Iya. bangun-bangun di luar pagar motor nggak Motor ada. hilang. Mending saya bayar lebih $20 tapi tidur tenang. Kadang-kadang kan strateginya gitu di negara-negara tertentu. Sementara yang Nah, paling sementara- recent, yang ya. 2 tahun ini, Yang terakhir 2 tahun ini karena pandemik harusnya cuma setahun, wah, itu hampir 3 boncos ya tahun. Mas Boy. Iya, saya pun harus sampai keluar dana-dana pribadi dan darurat habis terpakai dari Argentina ke Alaska. Tapi kalau saya kalkulasin operasional harianku berada di 100 sampai 150 US dollar per hari. Kalau saya ini kaliin aja hampir 1000 hari kira-kira. Seperti itu. Udah Dan tembus 1 M juga tuh Mas Mario berarti. kurang lebih iya, karena ya seperti itu Ya kan, karena 2 tahun lah ya. yang harus saya keluarkan di Amerika dan kena inflasi juga yang harga bensinnya sampai 35.000 per liter. Pernah ngerasain juga. Tapi ada prinsip saya, pantang pulang sebelum finish. Ya. Malu kan, Ya. katanya sampai Alaska mana nih. Jadinya mau nggak mau saya survive di era-era pandemik dan kena inflasi itu. Nggak hanya tanggung jawab ke sponsor, Iya, tanggung tapi jawab ke penonton juga lebih. juga dan ke diri sendiri juga. Iya, Udah iya, ada iya, di iya. sini, Alaska udah satu daratan lah ya kita bilang. Iya. Jauh dari rumah lagi, kalau nggak ngunjungin momen ini nggak bakalan Ya, betul. bakalan nyesek di hati. Kepikiran ya, ya. Kepikiran. Dan termasuk saya udah bawa Siri Piwi, aku bawa anjing Chihuahua Iya, kecil. Dia betul. juga butuh asupan kan. Betul, betul, betul. Treatment, jadi Itu ya nambah ada lagi bengkak ya. biaya-biaya selain treatment si rumba. Iya, iya, iya. Gitu. Teman-teman segitu teman-teman. Kalau kalian pengen ke ASEAN kurang lebih ya tadi kebayang lah ya Iya. berapa. Jadi jangan, pesan saya sih hitungnya baik-baik, karena jangan sampai perjalanan kita yang mau go internasional menjadi perjalanan bunuh diri. Ya, betul. Dalam arti finansial belum cukup kuat, tiba-tiba jadi sengsara di negeri orang, Ya, itu betul, sangat betul. nggak enakan. Betul, Contohnya, betul. amit-amit kena sakit di Amerika aja, rumah sakit tuh mahal banget. Kalau nggak ada asuransi, aduh itu bisa jadi sesuatu yang BPJS nggak berlaku tuh Mas Surya. itu dia. BPJS, what is BPG is? Iya, betul-betul. Memang Jadi memang selain hitung mental tadi ya? matang-matang, iya, karena kita akan jauh dari rumah dan kita berkendara motor ini kendaraan paling berbahaya. Iya. Bisa kena senggol orang lain, Betul. atau karena kita suasananya beda, cuaca juga bisa mempengaruhi konsentrasi kita kan. Jadi Iya, benar-benar saya pun harus ada antisipasinya. itu banyak lah ya yang perlu disiapkan, tapi Iya. yang paling penting adalah mental dan uang tadi Mas Mario ya. Iya. Memang orang bilang, kalau jadi traveler kan kadang dibantu orang. Iya. Ya kalau dibantu mulu kan nggak enak. Nggak enak, Ada yang betul. harus kita, contohnya di Meksiko memang saya punya teman yang nge-host saya. Tapi saya ada imbalan ke dia, traktirin dia makan atau beliin dia oleh-oleh untuk anaknya. Itu sesuatu yang feedbacknya Ya, yang kita harus keluar dana sendiri, tapi bagi kita menjaga hubungan ya, betul. juga betul. bagus. Ya. Dan nggak banyak ya Mas Mario ya Iya. orang-orang adventurous yang berani benar-benar seperti Mas Iya. Mario yang Iya. benar-benar total hidup di sini belum banyak sekarang ya. Semoga nanti ke depannya Semoga makin banyak ya. kedepannya, iya. Teman-teman, Oke. Mario Irot, Will Story, Mas Mario sehat-sehat terus. Kita Iya. tunggu terus cerita-ceritanya. Dan Siap. kalian bisa saksikan, pantengin terus Will Story di YouTube atau cari aja Mario Irot di sosial media manapun kalian Iya. bisa tonton konten-kontennya. Oke. Mas Mario terima kasih banyak. Terima kasih.